Oke, mari kita lanjutkan pembahasan kita ya, masih dengan materi klasifikasi citra ya. Kita sudah membahas sampai ekstraksi ciri yang berbasis warna ya. Nah, ekstraksi ciri berbasis warna itu dalam beberapa kasus dia cukup efektif ya. Misalkan kita ingin mendeteksi kematangan ya, kematangan kematangan buah misalkan ya. Nah, itu menggunakan eh, berbasis warna itu efektif ya, karena kita bisa mengenali buah matang atau tidak. Salah satu ciri yang paling kuat adalah dari warnanya ya. Nah, nah ada lagi ekstraksi ciri yang berbasis bentuk ya. Nah, ekstraksi ciri yang berbasis bentuk ini dia fokus pada karakteristik geometrik ya, atau kontur objek dalam citra. Nah, biasanya ini digunakan untuk mendeskripsikan ya, atau menjelaskan, menggambarkan struktur luar objek ya. Dia menangkap pola geometris seperti panjang, area, luas ya, tepi ya, pinggir-pinggirnya, sudut ya, atau bentuk secara keseluruhan. Nah, ini cocok untuk aplikasi di mana objek yang mau dikenali ya adalah yang memang kita bisa kenali lewat bentuknya. Contoh misalkan kendaraan ya. Kita mau deteksi jenis kendaraan atau huruf ya. Pengenalan huruf itu sangat sering menggunakan ekstraksi ciri yang berbasis bentuk ya. Contoh metode yang akan kita bahas di sini ada dua. Yang pertama adalah chain code dan yang kedua adalah momen invariant. Nah, apa itu chain code ya? Chain code ini ya adalah satu metode ya, representasi bentuk ya, yang mendeskripsikan kontur objek dalam citra digital. Jadi yang dilihat tuh pinggirnya, pinggir si objek. Nah, chain code ini bekerja dengan merepresentasikan kontur sebagai serangkaian arah ya. Jadi setiap pinggir itu nanti dilihat dari pinggir, dari titik itu pinggirnya dia ke arah mana. Ya, nah, arahnya itu nanti akan dikodekan. Ya, makanya namanya chain code. Kenapa dia chain? Karena dia bersambung. Pinggirannya itu kita asumsikan dia bersambung. Ya, sehingga membentuk sebuah rantai. Setiap arah itu akan kita kodekan ya dengan kode tertentu. Ya. Nah, berdasarkan pergerakan dari satu piksel tepi ke piksel tepi berikutnya. Nah, cara kerjanya yang pertama kita harus bisa menemukan piksel-piksel tepi objek dalam citra. Ya. Kita cara yang paling eh, efektif ya kita menggunakan deteksi tepi. Ya. Nah, mulai dari piksel tepi pertama ya, ini eh, apa? Dari tepi pertama, misalkan kita sepakati dari atas kah atau dari kanan, dari kiri, dari bawah, bebas ya. Kemudian kita tentukan arahnya kemana ya. Ini juga arahnya juga sesuai desain kita ya. Lalu kemudian kita kodekan ya, setiap arah pergerakannya itu kita kodekan. Kita gunakan kode yang sama, kita juga yang menentukan. Contoh misalkan kita punya pengkodean chain code seperti ini ya. Jadi arah timur itu 0, arah timur laut itu 1, arah utara itu 2, barat laut 3, barat 4, barat daya 5, selatan 6, tenggara 7. Nah, ini pengkodean kita ya. Pengkodean ini apakah harus bagus seperti ini? Tidak harus ya. Kita bisa mengubahnya sesuai dengan ketentuan kita ya. Yang penting kita konsisten. Ketika kita menggunakan kode ini pada saat eh, pelatihan misalkan, ya pada saat diuji, pada saat diimplementasikan kita gunakan kode yang sama. Kita membuat chain code-nya misalkan dari atas atau dari bawah, dari kiri, dari kanan. Nah, itu juga harus konsisten ya. Kita mau arah pergerakan chain code-nya itu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Itu terserah kita, tapi harus harus konsisten ya. Dan ingat, si chain code ini hanya mengenali tepi luar saja. Jadi misalkan contoh misalkan kita punya huruf R ya, punya huruf R seperti ini. Mohon maaf ya, ini kurang rapi. Nah,
Nah, kita tahu kan ada bolongannya di dalam sebenarnya kan. Nah, tapi karena chain code ini hanya mengenali tepi luar, ya di tepi bolongan di dalam huruf R ini itu tidak akan dikenali. Karena chain code itu didesain untuk hanya mengenali tepi luarnya saja. Contoh misalkan kita punya citra sebagai berikut ya. Ini sudah dideteksi tepinya ya. Kemudian yang tepi itu kita tandai dengan satu, yang bukan tepi kita tandai dengan nol ya. Algoritma deteksi tepi ya kita sudah bahas di video-video sebelumnya ya. Silahkan di-review lagi ya. Nah, kita ketemu di sini piksel tepi itu adalah dari 1,1 ya, 1,2, 1,3 ya. Kemudian 2,3, 3,3, 3,2, 3,1, 2,1 ya. 1,1, 1,2, 1,3 ya. Kemudian 2,3, 3,3, 3,2, 3,1, 2,1 ya. Nah, ini kenapa disebutkan seperti ini supaya kita mengikuti urutan seperti ini ya. Urutan seperti ini. Ya. Kita lihat ya, dia mulai 1,1 sebagai piksel awal, berarti dia selalu akan membuat chain code itu dari kiri atas. Titik paling kiri atasnya itu di mana? Ya. Nah, itulah yang digunakan sebagai titik awal untuk membuat chain code. Terus dia melakukan pergerakannya itu searah jarum jam. Ya. Maka setiap kali membuat chain code, ya selalu dia harus menggunakan konvensi itu. Mulai dari kiri atas, lalu menelusuri searah jarum jam. Nah, 1,1 sebagai piksel awal, kemudian pergerakan dan kode arah dari 1,1 ke 1,2 arah timur. Dari mana tahu arah timur? Kita lihat di sini. Arah timur itu kalau ini plus 1, ini 0 ya. Memang terbalik ya. Terbalik yang ini terbalik ya. Plus 1, plus 1 ini X-nya ya. 0 itu apa namanya Y-nya ya. 1,0 ya. Nah, sedangkan kalau di sini kan ini koordinatnya y, x ya, y, x sini ya, y dulu baru x gitu. Kalau di sini kan dia konvensinya x, y ya. Ini nanti tolong disesuaikan lagi ya, saya karena apa namanya jangan sampai keliru ya. Nah, jadi dari 1,1 ke 1,2 arah timur ya. Dari 1,1 ke 1,2 ini kan dia ke sini ya, timur ini kan. Nah, dia ke timur ya. Kemudian dari 1,2 ke 1,3 masih arah timur. Dari sini ke sini masih arah timur ya. Ya. Kemudian dari 1,3 ke 2,3 arah selatan ya. Ini arah selatan ya. Maka menggunakan kode 6. Itu seterusnya sampai nanti dia balik lagi ke titik awal yaitu 1,1. Dia kembali lagi ke titik sini. Ya, ini ya. Nah, berarti chain code-nya sudah selesai di generate. Tinggal disambungkan semua ya. Berarti kodenya, chain code-nya adalah 00664422. Ya, jadi 00664422. Ya, ini hasil akhir chain code. Ya. Jadi dari citra ini didapatkan chain code seperti ini. Nah, ada eh, masalah ya. Bagaimana kalau kemudian dia itu dirotasi, diputar ya. Nah, salah satu caranya, triknya yang bisa digunakan adalah yang dihitung bukan hanya sekedar chain code-nya, tapi diferensial. Jadi yang dihitung tuh selisihnya. Misalkan nanti dihitung 0 kurang 0 berapa, 0 kurang 6 berapa, 6 kurang 6 berapa, 6 kurang 4, 4 kurang 4. Nah, nanti itulah yang dijadikan sebagai hasil akhir chain code-nya. Kalau dengan cara seperti itu, ya maka ketika gambar dirotasi pun tidak akan masalah, karena selisihnya itu biasanya tetap.
Ya, ketika dirotasi selisih dari kode dari chain code-nya itu biasanya tetap ya. Nah, itu namanya differential chain code. Nah, kemudian ada juga yang eh, menggunakan momen invariant ya. Nah, ini momen invariant ini ekstraksi ciri yang berbasis bentuk ya, menggunakan momen geometris ya, mendeskripsikan distribusi pixel dalam sebuah citra. Jadi dia menggunakan momen geometris ya. Nah, momen geometris rumusnya apa? Rumusnya ini ya. Momen geometris rumusnya ini ya. Jadi untuk seluruh koordinat X dan koordinat Y ya, yang untuk seluruh koordinat X dan koordinat Y, jadi lakukan perkalian seperti ini ya, di mana X dipangkatkan dengan orde momen, Y juga dipangkatkan dengan orde momen, kemudian I, X, Y ini adalah nilai pixel pada koordinat X, Y tersebut. Ya. Jadi misalkan gambarnya 40 kali 40 ya. Berarti akan dimulai dari koordinat X0 sampai X39, Y-nya Y0 sampai Y39. Nah, kemudian ya, nah momen geometri seperti ini rumusnya ya. Nah, fitur momen invarian ini ya, dia unggul karena dia tahan terhadap rotasi, translasi dan penskalaan ya, di resize ya. Jadi bentuk yang sama bisa dikenali walaupun dia sudah diputar, digeser atau diperbesar, diperkecil. Ya. Nah, momen invarian itu sendiri, eh, eh, mohon maaf, momen geometri itu sendiri sebenarnya dia masih belum memiliki keunggulan ini tadi, rotasi, translasi dan skala. Masih belum memiliki tiga keunggulan itu. Nah, untuk menghilangkan pengaruh translasi, jadi ini dia tahan terhadap rotasi, tapi dia belum tahan terhadap translasi dan juga skala. Ya, caranya gimana? Untuk menghilangkan pengaruh translasi digunakan momen pusat seperti ini. Ya. Jadi dia dikurangi, ya, bedanya dengan rumus yang sebelumnya ya. Ya, ini kita lihat bedanya sebenarnya hanya dikit ya. Ya, bedanya adalah dikurangi dengan eh, pusat massa. Ya, ya, sini ya X X ini ya. Ini adalah momen ya, momen geometris pada ordenya 1,0 gitu ya, dibagi dengan titik tengahnya 0,0 ya. Ini adalah koordinat pusat massa di sumbu X. Begitu juga yang Y ya, koordinat pusat massanya ini ya. Dan jadi kita hitung ini dulu, baru kemudian kita masuk ke perhitungan ini. Nah, itu namanya momen pusat atau center moment. Nah, eh, dengan menggunakan momen pusat ini ya, dia tahan terhadap rotasi dan juga pergeseran ya. Nah, tapi dia belum tahan terhadap penskalaan ya. Nah, untuk membuat dia tahan terhadap penskalaan, dilakukan normalisasi. Dilakukan normalisasi ya. Normalisasi kita tahu ya, normalisasi itu kan mengubah rentang nilai kalau dalam istilah umumnya ya, mengubah rentang nilai itu semua nilai rentang nilainya apapun minimum maksimum berapa diubah menjadi satu nilai yang standar. Nah, ini untuk menghilangkan pengaruh penskalaan, momen pusat itu dinormalisasi menjadi sebagai berikut ya. Nah, jadi yang akhirnya kita gunakan adalah eh, momen pusat yang ternormalisasi atau normalized central moment ya. Jadi normalized central moment rumusnya ini ya, eh, momen pusat dibagi dengan momen pusat pada momennya 0,0 ya, pangkat pangkat ini ya. Nah, momen invariant sendiri ini dirancang oleh Hu ya.
dirancang oleh Hu pada tahun 1962. Dia menggunakan 7 kombinasi momen, ya, momen pusat yang ternormalisasi, ya, untuk menghasilkan fitur yang invarian terhadap translasi, rotasi, dan juga skala, ya, dengan 7 momennya seperti ini, ya. Ini 7 momen ini sudah menggunakan perhitungan, ya, sebelumnya, ya. Jadi seperti misalkan momen momen pertama, momen Hu yang pertama itu adalah eh, momen eh, sentral termonetisasi dengan ordenya 2,0, ya, tambah yang ordenya 0,2. Ya, ini berarti P-nya 2, Q-nya 0, ini P-nya 0, Q-nya 2. Dan seterusnya sampai 7 momen dihitung. Ya. Oke, sekian untuk ekstraksi ciri yang berbasis bentuk. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya.